Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Fitria dengan NPM 2111030101099. Saya akan menjawab soal ujian. Soal pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Faktor utama penyebab penurunan luasan mangrove antara lain penyebab liar, faktor alam, perubahan fungsi lahan menjadi pertambakan dan perhotelan. Penambahan luas laut disebabkan sedimentasi yang menumpuk di pantai dan suatu ditumbuhi oleh mangrove. Soal yang kedua, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang luas? Jelaskan. Ikan karnivora cenderung memiliki relung yang luas. Iya, karena makanan merupakan kunci pokok bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Menyatakan bahwa kekurangan makanan merupakan faktor pembatas bagi perkembangan populasi ikan, hingga analisis kebiasaan makan ikan perlu diketahui. Luas relung makanan menggambarkan jumlah sumber daya makanan yang ada dan dimanfaatkan oleh suatu jenis organisme, yaitu jenis karnivora, ikan karnivora. Luas relung makanan mencerminkan adanya selektivitas dari sekelompok ukuran ikan sampai spesies maupun antar individu dalam suatu spesies yang sama terhadap sumber makanan tertentu. Soal yang ketiga, jelaskan interaksi antara komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Interaksi antara komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan yaitu cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, dan juga air. Soal yang keempat, suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Jadi, untuk bertahan di air, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. 41% dari seluruh spesies ikan diketahui berada di air tawar. Ada juga berada di air laut. Hal ini karena spesies yang cepat yang menjadikan habitat yang terpencar menjadi mungkin untuk ditinggali. Soal yang kelima yaitu jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Makrozobentos sebagai bioindikator penilaian kualitas air permukaan. Makrozobentos merupakan organisme mikroinvertebrata, hewan invertebrata berukuran kecil, yang hidupnya melekat di dasar sungai, antara batuan, dalam ruangan bahan organik, batang kayu, dan ekosistem dekat perairan sungai lainnya. Penggunaan makrozobentos sebagai indikator ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu mampu merefleksikan kondisi lokal suatu ekosistem sungai, mempunyai siklus hidup yang relatif panjang, lebih dari 1 tahun, mudah disampling, tingkat sensitivitas yang beragam terhadap polutan, dan keberadaannya relatif melimpah. Jawaban dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.